生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 241. Istirahat abadi, I. Merasakan energi spiritual yang melimpah dalam peningkatan yang konstan, Long Haon melompat sekali lagi, turun dengan kecepatan tinggi. Gua itu gelap gulita, dan cukup menyeramkan untuk membuat siapapun merasa pengecut, tetapi dengan penerangan tubuhnya sendiri, Long Haon tampak sangat tenang. Kali ini sisa penurunannya tidak berlangsung lama, dan hanya semenit kemudian, kilau kehitaman menarik perhatiannya, dia akhirnya melihat dasar lubang. Di sana, lubang lebar tiba-tiba menyusut, dan selama Haon mendarat dengan kuat di tanah, dia samar-samar bisa melihat kilau abu-abu di depan. Meskipun cahaya abu-abu ini ringan, itu sangat menarik perhatian di gua yang gelap gulita ini. Perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, menggunakan seluruh set Roh Kudus, Long Haon dengan sangat hati-hati meluncurkan teknik pedang suci sekali lagi memanfaatkan riak cahaya, mengarah ke arah kilau abu-abu. Wu! Wu! Sebuah suara bernada rendah tak terputus bisa terdengar seperti latihan suara mendesis desolate cavern. Sekitar 300 meter ke depan, abu-abu menjadi lebih jelas, berubah menjadi kurva dan tiba-tiba tampak lebih kaya dan lebih kuat. Sampai-sampai warna abu-abu tiba-tiba yang akhirnya bisa dilihat tampak terlihat mencolok di mata Long Haon. Namun, pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, mundur selangkah hampir tanpa sadar, dan mengangkat perisainya, mengambil postur standar ksatria penjaga defensif. Adegan ini benar-benar mengejutkan, tidak peduli berapa banyak tebakan Long Haon mungkin memiliki tentang gua desolate ini, mereka semua jauh dari kenyataan. Berdiri 100 meter di depannya adalah ruang yang sangat luas, membentuk gua berbentuk kerucut yang sangat besar. Dinding batu gua itu seperti cermin, memantulkan cahaya abu-abu yang memberikan perasaan keheningan kematian, perasaan ilusi. Langit-langit berada di ketinggian lebih dari 150 meter, dan berdiri di sana, Long Haon tampak seperti serangga kecil. Dan ini bukan hal yang paling mengejutkan. Apa yang bahkan Long Haon temukan tak terbayangkan adalah, 3000 meter di bawah tanah, berdiri sebuah menara. Itu benar, itu adalah sebuah menara berlantai 7, yang memiliki ketinggian lebih dari 100 meter. Sederhana dan tanpa hiasan, itu mengeluarkan kilau abu-abu, memenuhi lingkungan menara abu-abu dengan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Menara ini terletak di tengah gua berbentuk kerucut itu, menempati sebagian besar ruangnya. Kabut abu-abu terus-menerus dilepaskan dari menara itu, dan fluktuasi energi spiritual yang hebat itu bahkan cukup untuk menyebabkan Long Haon, Scion of Light, menggigil dari lubuk hatinya. Keberadaan yang tangguh dan mengerikan, ini adalah kesan pertama yang diberikan menara ini kepadanya. Di sekitar menara itu ada kilau berwarna abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, berputar di sekitar, seperti kunang-kunang yang menunjuk ke arah menara, padat dan menempel pada banyak lampu abu-abu di luar menara. Pada saat ini, suara desisan keras tiba-tiba berdering, dan partikel abu-abu ini tampak bergerak, menyebar ke segala arah. Gelombang suara yang menakutkan setidaknya 3 kali lebih kuat daripada terakhir kali Long Haon mendengarnya, dan langsung menyebabkan mantel suci di sekitarnya runtuh, memberinya pilihan selain segera mendirikan yang lain, menempatkan semua kekuatannya dalam meningkatkan frekuensi. Dari Ripples of Light. Meski begitu, mantel suci Long Haon yang dirilis masih hancur dengan kecepatan yang mencengangkan. Secara kebetulan, mantel suci adalah mantra dari langkah ketiga, jadi Long Haon melepaskan mantel suci satu demi satu, nyaris tidak berhasil mempertahankan perisainya dari suara desis yang mengerikan ini. Ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya, karena dia terkejut menemukan bahwa gumpalan cahaya abu-abu tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang jiwa yang kuat, dan suara desis yang mengerikan ini sebenarnya berasal dari jiwa mereka.
Keberadaan seperti apa yang mungkin mereka miliki? Apa menara ini? Long Haon dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi pada saat yang sama, dia tidak berani merenungkannya, hanya memfokuskan kapasitas mentalnya untuk melawan gelombang suara yang sangat kuat ini. Long Haon bisa mengatakan dengan pasti bahwa jika bukan karena pemahaman sebelumnya tentang riak cahaya, dia tidak akan bertahan lebih dari 1 menit di sini, sebelum terkoyak oleh gelombang suara yang mengerikan. Dalam keadaan normal, menahan suara mendesis yang mengerikan ini akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7. Serangkaian suara mendesis kali ini terasa sangat lama bagi Long Haon, dan saat akhirnya berhenti, dan Long Haon menemukan keheranannya bahwa lebih dari setengah energi spiritualnya telah habis. Sebagai kapten pasukan perburuan iblis, kesimpulan pertama Long Haon adalah bahwa misi ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh 2 pasukan perburuan iblis mereka. Menjelajahi Gua Desolate-Desolate secara alami termasuk menara misterius ini. Tetapi dengan tingkat kultivasinya, mungkinkah dia mengelola eksplorasi ini? Mendirikan menara di kedalaman bawah tanah ini, keberadaan seperti apa yang mungkin bisa mencapai prestasi itu? Bahkan jika itu bukan entitas seperti Kaisar Dewa Iblis, setidaknya itu akan menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Itu tidak terpikirkan untuk membiarkan rekan satu timnya datang ke sana. Di antara 12 orang lainnya, tidak ada orang lain selain Chair yang bisa menahan gelombang suara mengerikan yang datang bersamaan dengan suara mendesis. Haruskah saya mundur pada saat ini? Long Haon benar-benar tidak mau, setelah berusaha keras sebelum tiba di sana, apakah dia akan mundur begitu saja? Tidak, bagaimanapun, saya mungkin juga melihat menara itu. Mengambil napas dalam-dalam, Long Haon mentransfer energinya ke Sen Spiritual Stove untuk memulihkan energi spiritual saat ia fokus merasakan hubungan darah antara Hao Yue dan dirinya sendiri. Hubungan di antara mereka sedekat sebelumnya, tanpa keraguan. Itu benar, bahkan di dunia lain itu Hao Yue berasal, aku masih bisa bergabung dengannya melalui hubungan darah kita. Tapi sekarang, hanya jarak fisik yang memisahkan kita. Pada saat Long Haon mengangkat kepalanya sekali lagi, ia menemukan bahwa energi jiwa benar-benar tersebar di seluruh ruang kosong, perlahan menuju ke arah menara. Dari kelihatannya, mereka berencana untuk bergabung di level menara ini, sama seperti sebelumnya. Kemudian, suara mendesis akan muncul lagi, dan siklus ini akan terus berlanjut tanpa henti. Mengambil kesempatan, Long Haon mengambil beberapa langkah ke depan, benar-benar tidak dapat memastikan apakah jiwa abu-abu ini akan mencoba untuk bertindak melawan dia, itulah sebabnya dia harus berhati-hati. Tapi karena dia takut, itulah yang terjadi. Pada saat Long Haon mengambil langkah pertama ke arah gua berbentuk kerucut ini, selusin cahaya energi jiwa tetangga menemukan kehadirannya, dan dengan panik melemparkan diri ke arahnya tanpa ragu-ragu. Pada jarak dekat, Long Haon dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya berwarna abu-abu dari energi jiwa semuanya memiliki penampilan yang jahat. Meskipun itu tidak lebih dari energi jiwa yang kental, itu masih tampak sangat ganas. Yang pertama dari mereka keras dibebankan di mantel suci yang Long Haon telah disiapkan sebagai jawaban atas serangan itu. Cahaya energi jiwa adalah entitas yang terbentuk dari energi, hantu yang dipenuhi dengan aura mematikan, dan dengan demikian atribut cahaya sampai batas tertentu memiliki efek membatasi terhadap mereka, itulah sebabnya dia menghadapi mereka tanpa khawatir. Namun, pada saat hantu menghantam mantel suci, Long Haon sangat terkejut. Bang! The Holy Mantle langsung rusak, dan Long Haon merasa seolah-olah otaknya telah dipukul oleh palu, sebagai energi menakutkan meresap dengan kematian dan dingin tiba-tiba langsung memukul jiwanya, seolah-olah mencoba secara paksa mengambil alih tubuhnya. Energi jiwa yang jahat dan sedingin es ini sangat hebat, sampai-sampai saat itu menghantam Long Haon, pikirannya menjadi kosong untuk waktu yang singkat. Bahkan light elemental variating di tubuh Long Haon ditekan dengan kuat. Saat menghadapi spekter yang tangguh ini, dia hanya bisa gemetar sebagai tanggapan. Pikirannya benar-benar kosong, Long Haon tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Hao Yue, kekuatan hantu ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia hanya dihadapkan pada sebagian kecil dari ratusan hantu,
tetapi bahkan jumlah yang sangat kecil dari yang sangat kecil telah menyebabkan Long Haon bahkan kehilangan semua kesempatan untuk melarikan diri. Dalam situasi yang sangat kritis ini, cahaya ungu bersinar di mata Long Haon saat 9 lampu berwarna ungu muncul di dahinya. Dalam sekejap, riak ungu keluar dari tubuh Long Haon, dan semua hantu, terlepas dari apakah itu yang sudah menempel di Long Haon atau yang sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan mereka, menjerit sedih di bawah tekanan cahaya ungu, segera melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Tembakan cahaya ungu di depan Long Haon, dan sosok besar Hao Yue muncul mengambang di udara, menjaga punggung Long Haon. Warna ungu pekat menyebar di depannya dan di sekelilingnya tanpa henti, dan 6 mata Little Light, Little Flame, serta Little Green berubah menjadi warna ungu. Sebelumnya, spekter yang sangat kuat yang bahkan menyebabkan Long Haon tidak dapat memblokir, tiba-tiba dalam keadaan ketakutan total saat menghadapi Hao Yue. Di bawah melodi suara mendesis ini, mereka melarikan diri secara berurutan, dan bahkan kelompok hantu yang lebih jauh tidak berani mendekat. Ini bukan pertama kalinya Long Haon melihat cahaya ungu yang mengelilingi Hao Yue, tapi sekarang jelas untuk pertama kalinya begitu mempesona. Itu adalah kekuatan jiwa, atau lebih tepatnya kekuatan yang keluar dari jiwa Hao Yue. Melihat bahwa hantu ini tidak berani maju, Long Haon tidak bisa membantu tetapi mengendurkan napasnya. Saat itu, dia benar-benar merasa seolah-olah kendali atas tubuhnya sendiri diambil secara paksa. Pikiran Hao Yue dan Long Haon terhubung, dan setelah mendapatkan instruksinya, tubuh Long Haon menghilang dalam sekejap, melompat ke punggung Hao Yue. Dengan dia di sisinya, Long Haon segera merasa sangat nyaman. Hao Yue, ayo kembali. Long Haon memberi menara abu-abu besar itu tatapan enggan saat dia berkata begitu. Hao Yue menoleh ketiga kepalanya ke arah Long Haon, dan yang terakhir menemukan secara mengejutkan bahwa warna ungu di mata mereka sebenarnya berkilauan dengan kegembiraan. Menggelengkan ketiga kepalanya secara bersamaan, Hao Yue mentransmisikan pikirannya, memberitahu Long Haon bahwa tempat ini untuk sementara akan aman, dan meskipun bahaya masih akan ada di dalam menara, itu tidak akan langsung menimpa mereka dan akan menjadi sesuatu yang bisa mereka lakukan. Menangani sementara. Kemudian, dia menyarankan Long Haon untuk masuk ke menara untuk melihat lantai pertama. Chapter 242. Istirahat abadi, 2. Meskipun Long Haon masih ragu-ragu, saran Hao Yue segera menyalakan api keinginan di dalam hatinya. Setidaknya untuk saat ini, Hao Yue mampu menekan hantu yang berada di sekitar bagian luar menara. Melihat sekilas situasi menara ini seharusnya tidak terlalu berbahaya kan? Baiklah, mari kita lihat. Hau, hou, hou. 3 belau secara bersamaan dihasilkan dari 3 kepala Hao Yue, dan mengisi dengan kecepatan tinggi, dia membawa Long Haon ke arah menara. Saat pancaran yang dilepaskan dari jiwa Hao Yue mendekati mereka, sejumlah besar hantu di jalannya tersebar, dan tidak ada satupun yang berani bersentuhan. Hao Yue mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menyapukan pandangannya ke sekeliling tanpa menahan diri. Jarak beberapa ratus meter tercakup dalam sepersekian detik dengan muatan Hao Yue. Pintu masuk menara tidak bisa dilihat sama sekali dari tempat Long Haon sebelumnya berdiri, tetapi saat mereka berlari ke pangkalannya, sebuah gerbang setinggi 3 meter muncul di depan pria dan binatang itu. Melihat gerbang itu, kesan pertama Long Haon adalah bahwa itu adalah konstruksi yang dibangun oleh manusia. Gerbang itu berwarna abu-abu dan tidak didekorasi dengan ukiran atau desain apapun, jadi itu tidak bisa dikaitkan dengan suku elf yang lebih tinggi, dan lebih jauh lagi, di bagian atas gerbang ada kata-kata yang tertulis di atas batu lebar. Kata-kata ini ditulis dalam bahasa yang sangat mirip dengan bahasa manusia saat ini. Hanya saja struktur hurufnya lebih kompleks. Namun demikian, Long Haon berhasil samar-samar mengenali mereka. Kata-kata yang tertulis di atasnya adalah, istirahat abadi. Meskipun gerbang ini sederhana dan tidak terlalu tinggi, saat berdiri di depannya, kehadirannya yang mengesankan secara langsung menyerang indera mereka. 6 mata Hao Yue mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Maju ke samping, dia tidak menuju ke lokasi gerbang tetapi sebaliknya, berlari ke sisinya.
Little Green membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan tornado kuat yang mendorong gerbang terbuka sebelum menyerbunya untuk membukanya sepenuhnya. Pop! Gerbang dibuka dengan cukup mudah, di luar dugaan, hembusan angin ini saja sudah cukup untuk membukanya tanpa suara. Namun, pada saat itu terbuka, aura berwarna abu-abu gelap menyebar di udara, menutupi seluruh ruangan dengan energi yang sangat murni. Itu adalah energi yang tidak ada makhluk hidup yang mau bersentuhan, energi yang membawa esensi kematian. Seolah-olah mereka melihat keberadaan yang paling menakutkan, hantu di sekitarnya dengan panik menyebar ke segala arah, dan suara mendesis yang seharusnya tidak pecah pada saat ini tiba-tiba meletus. Long Haon bergegas melepaskan mantel suci, menyelimuti Hao Yue dan dirinya sendiri di dalam, dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan gelombang suara yang dibawa oleh suara mendesis yang mengerikan. Aura abu-abu gelap menyebar keluar menara, dengan cepat menyebar di udara. Dari lusinan hantu di sekitarnya yang paling dekat dengan menara, yang paling lambat ditelan olehnya, segera berubah menjadi ketiadaan saat mereka meninggalkan abu-abu di tanah. Jelas, aura kematian yang murni itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa ditolak oleh hantu-hantu ini. Aura menara ini sendiri memiliki kekuatan memikat yang tidak dapat mereka tolak. Saat otak Long Haon bekerja dengan kecepatan tinggi dalam menganalisis situasi di sekitarnya, Hao Yue sudah kembali bergerak, dan dalam sekejap, dia memasuki menara. Adegan menakutkan terjadi, di saat Hao Yue melangkah ke menara, suara mendesis di luar tiba-tiba berakhir dan berhenti menghalangi Long Haon. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang tak terlukiskan, menyebabkan Long Haon merasakan keheningan yang mematikan hingga ke pori-porinya. Sebuah aula besar muncul di depan matanya, tapi itu tidak membawa bayangan gelap yang dia harapkan. Aula yang tampak dalam pandangannya seluruhnya berwarna abu-abu dan jauh lebih lebar dari apa yang tampak seperti menara dari luar. Ke segala arah, pilar besar menopang kubah setinggi 30 meter, dan banyak lampu berwarna abu-abu muncul di hadapan pandangan mereka, berputar di udara, dan Long Haon tidak dapat melihat dengan jelas di depannya karena latar belakang yang berwarna-warni ini. Di sisi-sisinya, 84 pilar berdiri tegak dalam garis lurus, sedangkan di depannya ada sesuatu yang tidak jelas. Energi jiwa ungu yang mengelilingi tubuh Hao Yue menghilang dengan cepat dan dia perlahan melangkah maju. Jelas bahwa dia sangat berhati-hati. Long Haon dengan kuat memegang pedang Roh Kudus, yang sedikit basah oleh keringat. Setelah memasuki dunia yang penuh dengan atmosfer maut ini, dia merasakan perubahan besar di tubuhnya. Pertama, pemulihan energi spiritual di tubuhnya secara tak terduga meningkat beberapa kali lipat dibandingkan saat mereka berada di luar menara. Artinya, energi unsur di menara ini jauh lebih kaya daripada di luar. Dan anehnya, Light Elemental Fairy Yating tidak berani keluar dari tubuh Long Haon, seolah-olah tempat ini berisi keberadaan yang sangat berbahaya. Selamat datang di Istirahat Abadi. Sama seperti Long Haon sedang memeriksa menara, sebuah suara tua tiba-tiba berdering di ruang kosong menara. Long Haon langsung menggigil karena terkejut, dan Hao Yue tiba-tiba berhenti maju. Suara itu mentransmisi dari segala arah, fakta bahwa kamu berhasil mencapai menara keabadianku adalah bukti bahwa kamu adalah seorang ahli nujum yang luar biasa dengan kekuatan pada langkah ke-6 atau lebih tinggi. Nak, kamu sangat beruntung telah berhasil masuk ke dunia seni kematianku. Menara keabadian adalah kristalisasi dari pengetahuan yang saya kumpulkan selama 1000 tahun hidup saya. Selama kamu bisa terus maju, melewati satu ujian demi satu, dan akhirnya mencapai puncak, kamu akan mewarisi warisanku, dan seni kematian akan sekali lagi muncul di dunia ini, memberikan kematian kepada orang-orang munafik dari gereja radian. Majulah, pria pemberani, anakku. Anda adalah ahli nujum pertama yang pernah melangkah ke menara keabadian, dan juga satu-satunya penerus saya. Anda harus menghadapi cobaan dan bahaya, tetapi hidup Anda tidak akan terancam. Tentu saja, ini dengan premis bahwa Anda berhasil melewati percobaan pertama saya. Jika tidak, saya akan menganggap bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melanjutkan warisan saya. Selama Anda melewati cobaan ini, rute ini akan terbuka lebar untuk Anda, dan saya akan menjaga Anda di sisi Anda selamanya,
sampai saat Anda akhirnya berhasil mencapai sisi saya. Semua yang baru saja Anda dengar adalah rekaman terakhir yang saya tinggalkan sebelum kematian saya. Ketika Anda pergi, istirahat abadi, serta semua warisan yang saya tinggalkan akan ditutup untuk semua orang, dan hanya dengan kenang-kenangan saya Anda dapat masuk lagi. Saya akan berada di menara, menunggu kedatangan Anda, karena kapan Anda akan siap untuk mempelajari seni sihir kematian suci dan menjadi murid dari bencana tidur ini, Elus. Di luar gua desolate. Setelah menyaksikan menghilangnya Haoyue tanpa daya, anggota dari dua pasukan perburuan iblis mau tidak mau berada dalam keadaan panik. Li Xin menyatakan, heran, bagaimana mungkin Haon tidak kembali, tapi Haoyue yang menghilang, menyuarakan keprihatinan semua orang. Sejak mereka masuk di wilayah iblis, Long Haon adalah pilar seluruh tim dan saat ini, kelompok itu tidak dalam kondisi yang baik. Setelah Haoyue menghilang, para pemuda dari generasi muda elit aliansi kuil ini dilanda kepanikan. Lin Xin mengernyitkan alisnya, Haon berkata bahwa dia akan bisa berteleportasi kembali ke sisi Haoyue pada saat bahaya. Tapi sekarang, jika Haoyue yang diteleportasi, hanya ada satu penjelasan. Yaitu dia menghadapi beberapa bahaya, dan itu adalah bahaya yang bahkan tidak memberinya waktu untuk berteleportasi kembali. Ini tidak akan berhasil, kita harus segera menyelamatkan Kapten. Saat dia berkata begitu, dia berencana menuju ke arah gua. Bukan hanya dia, tetapi Wang Yuanyuan dan Sima Xian memiliki reaksi yang sama. Tetapi pada saat ini, sesosok muncul, menghalangi pintu masuk gua. Jangan kehilangan akal. Tak satu pun dari kalian akan pergi. Suara dingin cair terdengar, menyebabkan semua orang terlihat kosong. Jika tindakan ini dari orang lain, mereka mungkin akan langsung dipukuli dari anggota pasukan pemburu iblis kelas 21 umum. Tetapi jika orang ini adalah Cair, situasinya benar-benar berbeda. Siapa Cair? Dia hanyalah orang yang paling dekat dengan Long Haon. Jika Long Haon bertemu dengan bahaya, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Cair dingin melirik kelompok panik, dengan tenang menyatakan, mulai sekarang dan seterusnya, saya sementara akan mengambil alih peran Kapten Haon. Sebelum dia kembali, semuanya harus dilakukan sesuai dengan perintah saya. Ada keberatan? Luke 11 bereaksi dengan tegas, Cair, sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang siapa yang akan memerintah, tetapi tentang keselamatan Haon. Jangan bilang kita tidak boleh keluar untuk menyelamatkannya. Selama perjalanan mereka, dia sangat mengagumi Long Haon, dan dia juga tahu dengan jelas bahwa jika ada satu orang di tim yang bisa membawa semua orang kembali dengan selamat, orang itu adalah Long Haon. Cair dengan dingin menyapu pandangannya ke arahnya, melihat bahwa aku tidak panik, untuk apa kamu panik? Haon dan Haoyue berbagi kontrak darah, dan kontrak ini membuat mereka berdua menjadi satu. Bahkan jika Haon kehilangan kemampuan untuk kembali, dalam kasus dia merasa bahwa Long Haon berada dalam situasi berbahaya, Haoyue akan mampu teleport dia kembali dari akhir. Tapi Haoyue tidak melakukan itu, dan malah memilih untuk berteleportasi padanya. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Itu berarti Haoyue percaya bahwa bahaya yang dialami Haon adalah sesuatu dalam lingkup kendalinya, bahwa dia cukup untuk membantunya menanganinya. Lebih penting lagi, fakta bahwa suara mendesis tiba-tiba menjadi tidak teratur hanya beberapa jam setelah Haon masuk, menyiratkan bahwa dia sudah tiba di wilayah inti gua desolate. Jika dia butuh waktu lama untuk mengelola ini, menurut Anda berapa lama kita perlu bergabung dengannya? Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kita di jalan, bukankah situasinya akan menjadi lebih buruk ketika dia kembali? Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menenangkan diri kita sendiri, bukan keluar dalam kekacauan. Karena itu, mari kita tetap istirahat di sini, sampai dia kembali. Karena dia kapten kita, kita harus mempercayainya dan percaya bahwa dia akan dapat kembali dengan selamat, apapun yang terjadi. Dapat dikatakan bahwa penjelasan dari Cair ini segera menenangkan seluruh tim. Sampai saat ini, Long Haon telah menjadi sosok dominan seluruh tim, otak serta inti dari tim. Pada saat dia tidak ada di sana, Cair berbicara sebagai orang yang paling mengerti dia. Padahal, dia tampak lebih mengesankan dan menakutkan daripada Long Haon.
Suaranya yang dingin memberi kata-katanya gambaran kepercayaan diri yang mutlak. Sebagai talenta kelas atas, Long Haon dan Chair keduanya memiliki perawakan memerintah yang melekat. Itu hanya bahwa Chair telah rela memilih untuk melayani sebagai penyangga untuk Long Haon bahwa dia pergi tanpa diketahui. Luke 11 segera menatap si Masian, mengungkapkan kekaguman yang tulus. Pada saat ini, satu-satunya pemikirannya adalah akan sangat bagus jika pendeta yang termasuk dalam tim dengan dua pilar ini adalah dia. Chapter 243. Istirahat abadi, 3. Ahli Nujum? Mendengar kata ini, Long Haon merasa terguncang tak tertandingi dari lubuk hatinya. Panggilan ini tidak muncul di seluruh benua selama 10.000 tahun terakhir. Mendengar kata ini langsung teringat kisah yang mengharukan yang diceritakan ayahnya kepadanya sebelumnya. 13.000 tahun yang lalu, selama era kejayaan antik, terjadi 7.000 periode paling cepat perkembangan sejarah umat manusia. 7.000 tahun itulah yang memantapkan posisi mereka sebagai penguasa Sheng Modalu. Pada saat ini, manusia memiliki 3 negara, yang semuanya sangat kuat, dan bahkan melampaui aliansi kuil saat ini, yang memiliki pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mengapa 7.000 tahun yang lalu, 72 dewa iblis turun dan menyebabkan manusia tidak dapat melawan mereka, memusnahkan mereka sepenuhnya, dan menyebabkan awal dari apa yang disebut era kegelapan? Long Xingyu memberitahu Long Haon bahwa itu karena bencana telah menimpa selama era kejayaan, dan bahwa penyebab utama bencana ini adalah para ahli nujum. Bencana ini menyebabkan hilangnya kekuatan yang sangat besar di pihak 3 kerajaan besar, bahkan menyebabkan garis keturunan pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan hilang, yang menyebabkan kekurangan kekuatan di pihak manusia. Setelah kemunduran mereka dan pembentukan aliansi kuil, situasinya berangsur-angsur stabil. Bencana itu terjadi beberapa puluh ribu tahun yang lalu, dan menggambarkan ahli nujum sebagai panggilan yang berurusan dengan kematian. Mereka bukan penyihir elemen kegelapan, tetapi penyihir dengan kemampuan kuat yang memungkinkan mereka untuk membentuk hubungan dengan roh yang telah meninggal. Dan pada saat itu, di luar 3 kerajaan besar, dunia manusia memiliki kekuatan keempat bernama Gereja Brilian, seperti yang disebutkan sebelumnya. 3 kerajaan memerintah manusia, sedangkan Gereja Brilian memerintah pembangkit tenaga listrik. Bisa dikatakan, sebagian besar pembangkit tenaga manusia mematuhi Gereja Brilian, dan bahkan sebutan era kejayaan merujuk padanya. Seperti yang bisa dibayangkan, ini adalah seberapa kuat Gereja Brilian itu. Sebuah perang pecah antara ahli nujum dan Gereja Brilian, yang merupakan sesuatu yang sangat sedikit orang ketahui saat ini. Tetapi bahkan 10.000 tahun kemudian, perang ini tetap tercatat dalam catatan umat manusia sebagai perang yang sangat pahit. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang ditampilkan para ahli nujum pada saat itu tidak kalah dengan 72 dewa iblis saat ini. Hanya saja umat manusia saat ini jauh dari kekuatan yang dimilikinya pada puncaknya. Ketika umat manusia akhirnya memperoleh kemenangan, memusnahkan sepenuhnya sisi ahli nujum, hingga 10.000 tahun kemudian, tidak ada yang pernah mendengar tentang ahli nujum muncul di benua itu lagi. Namun, umat manusia juga membayar biaya bencana. Paus tertinggi dari gereja cemerlang pada waktu itu akhirnya meninggal, dan hal yang sama berlaku untuk banyak garis keturunan kuat yang punah. Lebih dari 90% dari pembangkit tenaga Gereja Brilian telah terbunuh selama Perang Suci ini. Dalam pertempuran terakhir, Paus tertinggi dari Gereja Brilian melawan kepala ahli nujum pada waktu itu, dan pertempuran itu secara tipis menyebabkan kehancuran dunia manusia. Tidak ada yang tahu tentang hasil akhirnya, kecuali dari fakta bahwa setelah pertempuran itu, baik Yang Mulia Paus dan kepala ahli nujum tidak pernah terlihat lagi. Para ahli nujum yang tersisa, yang menjadi sekelompok naga tanpa kepala, akhirnya kalah dalam perang suci ini. Namun, bencana yang mereka bawa telah menyebabkan penurunan populasi manusia hingga setengahnya, dan kematian pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan sejumlah warisan era kejayaan menghilang. Tepat setelah ini tibalah periode akhir dari era kejayaan, dan datangnya era kegelapan seperti yang kita kenal. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena bencana yang dibawa oleh para ahli nujum ke daratan,
pada saat 72 Dewa Iblis turun, mereka tidak perlu menempatkan diri mereka di Shengmo Dalu sedemikian rupa. Jika kekuatan gereja brilian masih seperti sebelumnya, bagaimana mereka bisa membiarkan iblis tumbuh begitu kuat? Sayangnya, jika tidak dapat mengubah hal-hal yang telah terjadi, dan kemuliaan manusia jatuh karena para ahli nujum serta 72 dewa iblis. Namun, peradaban manusia masih cukup kuat untuk melawan, setidaknya sampai sekarang, tidak akan mudah bagi 72 dewa iblis untuk melenyapkan aliansi kuil. Setelah kejatuhan mereka, umat manusia secara bertahap berdiri, dan sekarang dengan munculnya Scion of Light Long Haon dan Saint Putri Samsara Chayar, waktu umat manusia akhirnya telah tiba. Long Haon secara bertahap kembali ke akal sehatnya, tapi mata emasnya masih dipenuhi dengan alarm. Menara ini sebenarnya adalah warisan yang ditinggalkan oleh para ahli nujum. Seberapa mengejutkan informasi ini? Faktanya, pada saat gereja brilian memperoleh kemenangan perang suci, pembangkit tenaga listrik yang tersisa membersihkan daratan dari semua jejak warisan ahli nujum, selama ratusan dan ratusan tahun. Semua warisan dari ahli nujum, sumber daya dan catatan, telah dihancurkan secara menyeluruh. Dan pada saat ini, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan para ahli nujum ini di masa lalu. Sihir Saint Undead dan malapetaka tidur, Elus. Ini adalah nama yang menakutkan dan mendominasi. Long Haon hampir bisa memastikan bahwa Tuan dari Istirahat Abadi ini telah memainkan peran yang menentukan pada masa itu. Bahkan jika dia bukan kepala ahli nujum yang dengannya Tuan dari gereja brilian menghancurkan dirinya sendiri, dia masih setidaknya salah satu dari jenderal. Siapa yang mengira bahwa beberapa warisan dari ahli nujum yang tangguh masih ada pada masa itu? Jika pesan ini bisa dibawa kembali ke Temple Alliance, ini mungkin akan menimbulkan gelombang besar. Tetap tenang, saya harus tetap tenang. Long Haon memperingatkan dirinya sendiri tanpa henti untuk menenangkan diri dari keadaan kegembiraannya. Ingatannya luar biasa, khususnya, keadaan gugup seperti itu membangkitkan semangatnya, dan cukup untuk menggandakan kapasitas mentalnya. Dia telah mengingat pesan sebelumnya, dan dengan hati-hati merenungkannya. Dari pesan kecil yang ditinggalkan di sini, dia sudah belajar banyak. Pertama, menara ini seharusnya ditinggalkan dari zaman kejayaan 10.000 tahun yang lalu, dan bisa dikatakan kristalisasi dari pengetahuan para ahli nujum saat itu. Setelah ahli nujum kehilangan perang suci, menara peristirahatan abadi ini telah terkubur di bawah tanah, dan belum pernah ditemukan sampai sekarang, sampai perubahan tektonik terjadi dari gempa, melahirkan celah yang begitu besar, yang menyebabkan Long Haon menemukan ini. Tempat. Bahkan setelah 10.000 tahun, tidak hanya menara ini yang tidak memiliki tanda-tanda kehancuran, tetapi hantu-hantu di luar tampaknya sengaja disimpan di sini oleh tuan menara ini, melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Sebagai Scion of Light, Long Haon secara alami tidak memenuhi syarat untuk menggantikan warisan ahli nujum ini, tetapi pada saat suara ini naik, gerbang di belakangnya telah ditutup. Mempertimbangkan pengetahuan dan kekuatan master menara ini, mendobrak pintu jelas tidak akan mudah. Kemudian, jika dia ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, hal pertama yang Long Haon harus lakukan adalah menyelesaikan percobaan lantai pertama, mendapatkan kepercayaan dari Slumbering Calamity Elus ini. Lebih jauh lagi, mudah untuk mengetahui melalui pesan yang ditinggalkan oleh Slumbering Calamity Elus, bahwa ahli nujum yang kuat ini percaya bahwa hanya ahli nujum lain dari langkah ke-6 yang bisa sampai di sana, dan bisa dikatakan bahwa uji coba lantai pertama ini menara sehingga harus dirancang untuk ahli nujum dari langkah ke-6 untuk dapat melewatinya. Setelah melewati gunung ini, Long Haon tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum pahit. Tanpa ragu, uji coba lantai pertama ini tidak mungkin mudah. Baginya, tidak diketahui apakah dia akan bisa kembali hidup-hidup darinya. Sekarang, dia hanya bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk membidik kemungkinan melarikan diri dari sana. Tepat di tengah perenungannya tentang bagaimana dia harus menghadapi bahaya yang tidak diketahui ini, suara Slumbering Calamity Elus berdering sekali lagi, dan kali ini, menyebabkan Long Haon jatuh dalam keputusasaan total. Kalau begitu, izinkan saya memeriksa afinitas unsur Anda, untuk melihat ahli nujum seperti apa Anda. Tes atribut unsur?
Aku sudah selesai untuk. Otak Long Haon segera menjadi kosong. Berdasarkan pemikirannya, seni nujum seharusnya merupakan perpanjangan dari jalur elemen kegelapan. Jika tidak peduli atribut apa itu, ini pasti bukan atribut cahaya suci. Jika atributnya sendiri terungkap, mengingat betapa kuatnya bencana tidur ini, bagaimana mungkin dia bisa menghadapinya? Hao Yue, hancurkan gerbangnya. Long Haon segera menurunkan perintah ke Hao Yue dalam pikirannya, meskipun rencana ini benar-benar tidak pasti, dia benar-benar takut dihukum mati tanpa diberi kesempatan untuk melawan. Namun, saat Long Haon mengirimkan perintah ini, tubuh Hao Yue tiba-tiba bergetar hebat saat dia melemparkan Long Haon yang tidak siap ke udara, sebelum dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur, menjaga jarak antara Long Haon dan dirinya sendiri. Hao Yue meninggalkanku? Itu tidak mungkin. Long Haon terkejut dengan keadaan ngeri, dan pada saat itu, cahaya abu-abu tiba-tiba turun, menyelimuti tubuhnya dan bersiap untuk melakukan verifikasi. Pancaran abu-abu dipenuhi dengan aura menakutkan yang tidak mungkin untuk ditolak, dan Long Haon hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, karena aura kematian yang tak terlukiskan langsung membuatnya merasa seolah-olah darahnya membeku. Karena semua atribut cahaya energi spiritual cairnya ditekan dan didorong kembali ke bagian dalam kompor sen spiritualnya, dia merasa tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Long Haon menyerah semua harapan. Setidaknya bahkan pada saat dia menghadapi 3 dewa iblis, dia masih memiliki keberanian untuk berdiri dan bertarung, tetapi sekarang, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Apakah saya benar-benar harus mati di tempat seperti itu? Untuk menjadi bagian dari kelompok hantu ini? Dipengaruhi oleh iluminasi pancaran abu-abu, Long Haon perlahan jatuh kembali, dalam keadaan gemetar. Tapi kejutan yang ekstrim adalah bahwa serangan yang dia harapkan tidak datang sama sekali, dan cahaya putih itu, serta pertanda yang dimiliki Long Haon, menghilang begitu saja. Apakah itu nyata? Apakah Anda benar-benar orang yang menerima pesan saya? Jika itu nyata, saya terlalu diberkati. Tampaknya surga lama belum sepenuhnya meninggalkanku. Murid yang terkasih, saya pikir saya sudah dapat memanggil Anda seperti itu. Aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum kamu menjadi penerusku. Faktanya, kamu adalah murid paling ideal yang bisa aku impikan, seorang ahli nujum suci yang berbagi atribut cahaya suci yang sama denganku. Hahaha, penerus yang sempurna. Surga, itu benar-benar cahaya suci surgawi, hahaha. Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Absol untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.